Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya, izin bertanya. Perihal hak waris bagi anak sumbang. Anak sumbang itu kan anak hasil dari dua orang yang semahram. Contohnya, ayah dengan anak berzina. Lalu lahirlah seorang anak dari mereka. Afwan Buya, kalau dari ayah itu sudah jelas tidak mendapatkan hak waris karena terputusnya nasab. Lalu apakah mendapatkan hak waris dari ibu? Karena dalam pasal 867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu tidak mendapatkan apapun kecuali nafkah secukupnya. Sedangkan anak sumbang itu sama-sama anak zina. Tapi di perdata anak zina yang bukan sumbang itu dapat waris dari ibunya. Syukran Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah. Ada zina maharim, zina dengan mahram. Bapak dengan anak, ibu dengan anak, saudara, dan kekejian yang luar biasa, Masya Allah. Di dalam Islam itu ada istilah mahram. Mahram itu adalah orang yang haram dinikahi, karena memang pada hakikatnya itu orang yang punya watak selamat, karakter selamat, mental selamat itu nggak bisa syahwat dengan ibunya, nggak bisa syahwat dengan anaknya. Dia ngebayangin sudah nggak bisa. Tapi hari ini hari rusak gara-gara tontonan. Makanya kami selalu ingatkan jangan main-main dengan tontonan itu, sehingga anak menjadi syahwat melihat ibunya. Anak bisa ngintip ibunya di kamar mandi gara-gara rupanya dia sering nonton film kotor, film porno. Maka jangan main-main demikian itu, sehingga matanya itu kotor, tidak melihat perempuan kecuali langsung to the point. Otaknya itu ke tempat-tempat yang khusus. Hati-hati. Dan itu yang menjadikan seorang bapak menzinai anaknya. Dan kita mendengar berita begitu. Bahkan kita mendengar, bukan mendengar, ada pengaduan sendiri. Seorang perempuan, anak gadis yang sangat soleha, tiba-tiba bapaknya datang di tengah malam. Ibunya sakit, dia tidak berani ngomong. Kalau ngomong takut ibunya jantungan lalu meninggal dan sebagainya. Ini kan menyedihkan hal demikian. Cuman permasalahannya apa yang menjadikan orang semacam itu? Karena sudah tidak patuh dengan petunjuk baginda Nabi, petunjuk Allah untuk menjaga mata. Hati-hati, jangan ngentengin. Kelihatannya biasa, tapi tidak rusak mental kita. Biarpun semula melihat film porno dengan suami istri, tapi permasalahannya bukan di situ. Permasalahan mentalmu akan rusak. Sehingga apa? Karena yang Anda lihat bukan milik pasangan Anda. Yang Anda lihat orang lain, dan orang lain antara satu dengan yang lainnya sama-sama orang lain. Anda bisa menghayal kemana-mana. Hati-hati, jangan main-main urusan ini. Sampai muncul kemudian, ya, saya tidak paham istilah anak sumbang dan sebagainya. Yang jelas, kalau dengan perzinaan tidak akan ada waris bagi yang menzinai. Na'udzubillah. Saya tidak terserah. Misalnya na'udzubillah, contohnya seorang bapak, na'udzubillah, saya bikin contoh aja nggak tega ini. Seperti yang ditantakan terjadi antara seorang anak perempuan dengan bapaknya. Lalu punya anak perempuan tersebut. Ya bapaknya itu bukan sebagai bapaknya, dia menzinai, kan zina nggak ada pernikahan. Ya nggak ada. Bukan anaknya bapaknya, bukan seorang anak dengan. Jadi bukan cucu ya, cucu bapaknya iya sih karena anaknya, cucu bapaknya. Mohon maaf sebagai contoh, harus nekat kita buat contoh. Kita tidak tega buat contoh. Seorang bapak menzinai anaknya, lalu lahirlah seorang anak. Maka anak ini cucunya sang bapak, bukan anaknya. Anak ini cucunya sang bapak, bukan anaknya. Kalau anak itu ada pernikahan, biarpun terbukti doa air maninya nggak ada dalam Islam, selagi tidak ada nggak bisa. Maka jangan pakai istilah ayah biologis itu. Kalau orang bisa berkata ayah biologis itu menunjukkan ada perzinaan. Ayah ya ayah, gak usah pakai biologis. Ayah ya ayah sudah. Membahas tentang biologis ini adalah masuk dalam tuduhan nanti pada akhirnya. Oh ini adalah ayah biologis saya. Oh bentar. Kenapa harus pakai ayah biologis? Maksudnya apa? Itu menzinai ibu saya dulu. Bisa saja begitu kisahnya. Baik. Adapun masalah waris, ya kalau sang bapak ini meninggal dunia, maka anak perempuannya tidak mendapatkan waris selagi masih ada yang di atasnya. Contoh seorang, naudzubillah, seorang bapak punya anak, ada laki ada perempuan hidup, kemudian naudzubillah sang ayah, aduh ini contohnya nih enak banget nih, si ayah menzinai anak perempuannya, punya anak, berarti kan cucu bukan anaknya. Maka dalam Islam yang mendapatkan waris ya anaknya. Jika ada anak laki-lakinya habis, cucu tertutup oleh ayah, oleh pamannya.
cucu nggak mendapatkannya. Bukan sebagai anak karena bukan anaknya, sebagai cucu nggak karena masih ada ibunya. Adapun anak dari zina, maka memang tidak sambung dengan bapaknya. Orang lain pun juga sama, seorang laki-laki menzinai seorang perempuan, lalu hamil, keluar anak, maka itu bukan bapaknya, tidak saling mewarisi. Antara sang bapak, sang laki-laki dengan anak itu tidak akan saling mewarisi. Selagi tidak ada urusan nasab yang lainnya, nggak saling mewarisi. Tapi ibu tetap ibu dong, masa ibu dipisah? Ya saling mewarisi dong, ibu dengan anak mewarisi, masa dipisah? Nggak mungkin dong. Biarpun anak zina, ibunya mewarisi sang anak mewarisi ibu kalau meninggal, tetap mewarisi karena bapak, ibu dengan anak. Nggak bisa dipisahkan ibu dengan anak. Kalau ibu dengan anak tidak pakai nikah-nikahan, maksudnya untuk dinisbatkan nggak harus ada pernikahan dong. Lalu anaknya siapa? Jelas anaknya sang ibu kok. Jelas anaknya sang ibu seperti itu. Jadi urusan waris sangat jelas. Selagi bukan nasab yang sah, maka tidak akan mendapatkan saling waris. Adapun hukum negara, wallahualam, saya belum tahu hukum negara seperti apa. Kita hanya bicara dari sisi Islam seperti itu. Jadi seorang laki-laki, biarpun dikatakan bapak biologis dalam bahasa, maka dia tidak saling mewarisi dengan anaknya selagi bukan dengan pernikahan yang sah. Tapi ibu dengan anak, biarpun anak lahir dari zina, maka ibu mewarisi sang anak dan anak mewarisi sang ibu, dan dua-duanya ini mahram, tidak boleh saling menikah. Kalau mati salah satunya saling mewarisi seperti itu. Jadi persis nggak ada beda. Cuman sedih kalau sudah menyebut anak apa kan, anak istilah anak asak apa? Anak apa? Sumbang dan seterusnya. Innalillah. Hati-hati wahai hamba Allah. Bukan kita bahas masalah ini. Sebabnya kenapa terjadi yang demikian itu. Kenapa terjadi kehinaan-kehinaan seperti itu, harus kita hindari. Dan kalau ada orang seperti itu, ayo kita tolong segera kita jauhkan. Sebab ini bahaya sekali, sebab dalam satu rumah yang orang tidak akan menduga, siapa yang menyangka seorang bapak berzina dengan ibunya, dan siapa yang curiga. Ini ada yang terjadi di rumah. Makanya Islam itu tolong dengar Islam, hai hamba Allah. Kalau sudah anakmu sudah mulai gede, tolong farriquhunna fil madaji, tempat tidurnya dibedakan laki perempuan satu-satu. Maka semelarat apapun dirimu, tolong bikin kamar berbeda antara anak laki dengan perempuan. Semelarat apapun dirimu, tolong toiletnya itu kamar mandinya ada kuncinya, jangan sampai. Semelarat apapun dirimu, lah ini kan Anda tidak semelarat itu kok. Anda tidak semiskin itu. Farriquhum, jangan biarkan lagi anak itu satu kasur, laki perempuan pisah. Karena mohon maaf, karena anak mungkin adik laki-lakinya pengen ke toilet malam hari ada lampu, ternyata tersingkap aurat kakaknya atau sebaliknya. Pendidikan dalam Islam adalah indah. Permasalahan kita adalah di saat kita sudah tidak patuh, akan terjadi di rumah kita sesuatu yang tidak kita inginkan. Jangan mata anda umbar untuk melihat yang haram. Semoga Allah menjaga anda semuanya. Adapun siapapun yang pernah terpleset, Allah Maha Pengampun. Semoga Allah mengampuni, memberikan kesadaran sehingga semuanya menjadi baik-baik. Allah a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.